Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Smarufida Dzikrillah dari kelas PBAC akan mempresentasikan makalah kami, yaitu makalah tarjamah 1 untuk kelompok terakhir dengan judul Menakar Kualitas Tarjamah. Poin pertama yang akan kita bahas dalam makalah ini yaitu kualitas tarjamah dan tingkat keterpahaman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kualitas terjemahan berkaitan dengan keterpahaman terjemahan. Kualitas ini dapat bersifat intrinsik, yaitu berkaitan dan dengan ketepatan, kejelasan, dan kewajaran nas. Namun, dapat pula bersifat ekstrinsik, yaitu berkenaan dengan tanggapan pembaca dan pemahamannya terhadap terjemahan. Kualitas intrinsik nas identik dengan tingkat keterbacaan nas, dan keterbacaan itu sendiri bertalian dengan keterpahaman dan kejelasan. Istilah keterpahaman terfokus pada tingkat kemudahan nas untuk dipahami maknanya, sedangkan kejelasan terfokus pada kejelasan penampilan nas. Itu dilihat dari segi bentuk huruf, lebar kertas, lebar sembir, jarak antar paragraf, dan hal-hal lain yang mendukung kejelasan penglihatan. Adapun kualitas ekstrinsik berkaitan dengan berbagai pandangan pembaca terhadap suatu nas terjemahan. Yang dimaksud pembaca di sini ialah berbagai lapisan masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan, usia, dan pengalamannya. Pandangan yang dijadikan perhatian dalam telaah kualitas ekstrinsik ialah hal-hal yang bertalian dengan kualitas intrinsik terjemahan. Kemudian poin yang kedua yaitu penilaian kualitas terjemah. Salah seorang ilmuwan menyatakan bahwasanya kualitas terjemahan dapat diukur dengan beberapa teknik. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan teknik rumpang. Yang kedua, meminta tanggapan pembaca terhadap nas terjemahan. Yang ketiga, mengidentifikasi reaksi para penyimak terhadap pembacaan nas terjemahan. Dan yang terakhir, membaca terjemahan dengan nyaring sehingga dapat diketahui apakah pembacaannya lancar atau tersendat-sendat. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan, kejelasan, dan kewajaran terjemahan. Pekerjaan ini dapat dilakukan penerjemah sendiri, penilai khusus, konsultan, dan peninjau keempat pihak. Ini dapat menilai kualitas terjemahan dengan cara yang pertama, membandingkan terjemahan dengan nas sumber. Yang kedua, menerjemahkan kembali nas sumber. Yang ketiga, menilai keterpahaman terjemahan. Yang keempat, mengukur keterbacaan nas. Dan yang terakhir, menilai konsistensi terjemahan. Untuk poin selanjutnya yaitu karakteristik terjemahan berkualitas. Yang pertama, kita bisa lihat dari ketepatan terjemahan. Yang pertama, keahlian para penerjemah. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu ialah para ahli dalam bidangnya masing-masing seperti ahli agama, ahli bahasa Arab, dan ahli tafsir. Yang kedua, penerjemahan dilakukan oleh sebuah tim yang secara periodik melakukan pertemuan untuk melaporkan hasil terjemahannya dan membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap penerjemah untuk dicairkan pemecahannya. Yang ketiga, penerjemah dilakukan dalam waktu yang memadai, yaitu selama 8 tahun. Yang keempat, proses penerjemahan dilakukan dengan merujuk pada buku-buku tafsir, terjemahan yang ada, dan nas Al-Quran itu sendiri. Proses seperti inilah yang disarankan Yunus dalam menerjemahkan nas keagamaan. Di samping proses penerjemah pun didasarkan atas 2 prinsip. Pertama, terjemahan harus dapat mungkin sesuai dengan nas asli. Yang kedua, terjemahan harus dapat dipahami oleh kaum muslimin Indonesia pada umumnya. Yang kedua, kita dapat melihat dari kejelasan terjemahan. Nah, kejelasan terjemahan di sini dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu struktur. Di sini ada salah satu ayat yang akan bisa
yang akan bisa menjadi contoh untuk analisis ini, yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhorun mutasyabihat. Yang artinya, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Baik, pada contoh di atas terjadi ketidakjelasan struktural. Jika frasa di antara isinya yang akan digunakan, maka pemakaian kata yang berfungsi sebagai P kurang tepat. Karena itu, sebaiknya digunakan kopula adalah untuk menghubungkan S dan P. Jika frasa di dalamnya yang akan digunakan, maka frasa tersebut berfungsi sebagai K, sedangkan S-nya adalah ayat-ayat yang muhkamat dan P-nya berupa kata ada atau terdapat. Klausa itu pokok-pokok isi Al-Quran, merupakan keterangan aposisi untuk ayat-ayat muhkamat. Klausa yang ayat-ayat mutasyabihat memiliki pola yang sama dengan klausa pertama. Yang kedua yaitu dari segi pemakaian ejaan. Berikut adalah data yang berkaitan dengan ejaan. Data ini diambil dari Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Depak, yaitu arti ayat. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Nah, pada ayat ini tersebut terjadi kesalahan penulisan kata, yaitu Al-Quran ditulis Al-Quran dan sebagian ditulis sebahagian. Di samping itu, kata muhkamat dan mutasyabihat seharusnya ditulis dengan huruf miring, karena keduanya merupakan istilah asing, sehingga menjadi muhkamat dan mutasyabihat, serta Al-Quran seharusnya ditulis Al-Quran. Selanjutnya, arti ayat itu juga terdapat keterangan aposisi yang tidak dibatasi dengan tanda koma atau tanda pisah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.